Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official channel pendidikan untuk kita semua. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini edukasi official akan memberikan informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tindak lanjut mandat pendataan pegawai non ASN yaitu diberi batas oleh Menpan RB pada waktu 30 September 2022. Ya, ini merupakan yaitu himbauan penting yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk cek daerah Bapak Ibu apakah daerah Bapak Ibu sudah mengajukan dan sudah melakukan pendataan pegawai non ASN. Salah satunya adalah untuk penataan ASN di Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang memenuhi syarat, maka Bapak Ibu akan yaitu diangkat menjadi P3K tanpa tes. Dan jangan lupa dan jangan sampai terlewatkan informasi penting ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui yaitu tentang syarat guru honorer yang diangkat menjadi ASN P3K, bisa Bapak Ibu lihat di video sebelumnya. Baik, apabila Bapak Ibu baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Kita lihat info berikutnya mengenai tentang mandat pendataan pegawai non ASN yang diberi batas sampai 30 September 2022. Ingat Bapak Ibu, ya. Ingat sekali lagi, apakah daerah Bapak Ibu sudah melakukan pendataan atau belum? Jika belum, segera lakukan pendataan dengan salah satunya lapor ke kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa mengajukan yaitu data-data pegawai non ASN di sekolah Bapak Ibu berada. Oke, langsung saja kita lihat info yang terpenting. Ini honorer wajib tahu mengenai tentang tindak lanjut mandat pendataan pegawai non ASN. Dan Bapak Ibu bisa lihat juga berita berikutnya yaitu di Instagram Edukasi Official 2021 atau ikuti terus perkembangan info ASN di channel Edukasi Official. Tindak lanjut mandat pendataan pegawai non ASN P3K 2022. Di sini sudah dijelaskan yaitu pada surat edaran tersebut ya beberapa minggu yang lalu Kementerian Pan RB yaitu akhirnya mengeluarkan surat edaran nomor B-M.SM.01.00/2022 yang mana surat tersebut tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya yaitu pada nomor 0203/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Surat edaran Menteri Pan RB nomor 1511 tahun 2022 sebagai penjelasan lebih lanjut karena surat edaran tersebut yaitu nomor 185 tahun 2022 menjadi unintended ya consequences of police di masyarakat. Muncul banyak resentensi dari instansi pemerintah khususnya yang mempekerjakan pegawai non ASN atau tenaga honorer. Pendataan pegawai non ASN dalam surat edaran tersebut pada prinsipnya untuk memetakan atau melakukan seleksi administrasi pegawai non ASN existing yang ada di instansi pemerintah. Dan untuk guru honor ya itu akan diangkat menjadi P3K. Pendataan pegawai non ASN menjadi tahap yang krusial dan strategis. Pada tahap ini instansi pemerintah harus memilah dan memilih pegawai non ASN mana yang dapat lanjut mengikut seleksi pegawai ASN dan mana yang harus berhenti. Wow, ini informasi yang sangat sedikit yaitu menegangkan. Di sini ada kata yaitu pegawai non ASN yang akan mengikuti seleksi dan diangkat menjadi P3K dan mana pegawai yang harus berhenti katanya.
Batas waktu yang diberikan oleh Kemenpan RB adalah sampai 30 September 2022. Bapak Ibu, ingat 30 September 2022 ya, lebih kurang 1 bulan lagi ya. Apabila ada kesalahan pendataan maka akan menimbulkan gejolak dan protes dari pegawai non ASN tersebut, apalagi bagi mereka yang sudah mengabdi cukup lama. Ingat Bapak Ibu ya, jangan sampai kita merasa dirugikan Bapak Ibu. Tenaga honorer khususnya guru di sini sudah banyak yaitu pengabdian, bahkan puluhan tahun mengabdi, namun Bapak Ibu tidak terdata karena di instansi Bapak tidak mengajukan pendataan, atau bahkan pimpinan Bapak Ibu guru sekalian atau kepala sekolah tidak mengetahui tentang pendataan tersebut, sehingga Bapak Ibu tidak tercantum. Ini di sini sungguh merugikan Bapak Ibu ya. Jadi mumpung masih ada waktu Bapak Ibu, saran kami silakan cek sekolah Bapak Ibu apakah sekolah Bapak Ibu sudah mengisi pendataan atau belum. Berikutnya saat ini kurang lebih yaitu ada 387.098 orang. Ingat di sini 387.098 orang pegawai non ASN yang belum jelas statusnya. Ya, pegawai inilah yang harus didata supaya dapat ditentukan nasibnya di masa mendatang. Wow, artinya Bapak Ibu yaitu berada di 387.098 orang inilah yang belum jelas statusnya. Kriteria pendataan pegawai non ASN. Pegawai non ASN di instansi pemerintah disebut dengan berbagai istilah. Ada yang disebut dengan tenaga honorer, tenaga kontrak, tenaga bantu, pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai pemerintah non pegawai negeri atau disebut dengan PPNN, tenaga ahli, staf ahli, tenaga pendukung, dan lain sebagainya. Berarti banyak sebutan yaitu pegawai non ASN di sini, dari tenaga kontrak, tenaga honorer, tenaga bantu, pegawai tidak tetap, dan lain sebagainya. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017, Junto PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Maka semestinya instansi pemerintah dilarang merekrut pegawai non-ASN. Namun pada prakteknya banyak instansi pemerintah yang mempekerjakan pegawai non-ASN, khususnya untuk membantu penyelenggaraan fungsi pelayanan dan fungsi administrasi atau pendukung. Fungsi pelayanan misalnya sebagai guru, sebagai medis, atau paramedis, dan lain sebagainya. Sementara di fungsi pendukung misalnya sebagai tenaga administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Sebenarnya di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya mengenai tentang ASN, baik PNS maupun P3K sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Berikutnya dalam surat edaran Menpan RB nomor 1511 tahun 2022 telah disebutkan beberapa ketentuan dalam pendataan pegawai non-ASN. Pertama, untuk pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah dalam jangka waktu yaitu 5 tahun, dapat diangkat menjadi pegawai ASN dengan status P3K. Alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu yang sudah mengabdi dalam jangka waktu 5 tahun ya berturut-turut, berarti Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN yaitu dengan status P3K. Apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, persyaratan ini mencakup syarat kualifikasi maupun kompetensi. Pegawai non ASN yang didata harus sudah masuk dalam database BKN. Nah, permasalahan kita tidak tahu apakah kita sudah termasuk di dalam database atau belum. Apabila tidak ada atau belum terdata, maka tidak dapat dilanjutkan. Artinya tidak bisa diangkat menjadi pegawai ASN.
Kedua, honorariumnya dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk instansi pusat atau APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik secara individu maupun pihak ketiga. Artinya, apabila pegawai non-ASN dibayar dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa, maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai ASN. Ketiga, pegawai non-ASN yang dapat diangkat menjadi pegawai ASN adalah yang diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Hal ini dibuktikan dengan surat kontrak atau surat keterangan lainnya yang menunjukkan bahwa pengangkatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja. Wah, timbul pertanyaan, apakah SK Kepala Sekolah bisa diangkat menjadi pegawai ASN P3K? Kita lihat berikutnya. Keempat, pegawai non-ASN yang sudah, yaitu bekerja paling sedikit 1 tahun. Ya, paling sedikit di sini atau paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini dibuktikan dengan surat kontrak atau surat keterangan lainnya yang menunjukkan tanggal dan tahun pengangkatannya. Karena pegawai non-ASN seringkali dikontrak dalam jangka waktu tahunan, maka perlu dilampirkan surat kontrak yang pertama atau beberapa surat kontrak yang menunjukkan masa kerjanya. Inputnya menggunakan lampiran 2 di dalam surat edaran Menpan RB nomor 1511 tahun 2022. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam masa kerja ini adalah apakah pegawai non-ASN perlu menunjukkan data unit kerja yang sama, di jabatan yang sama, atau berlaku terus-menerus. Masa kerja ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai pertimbangan pengangkatan untuk menjadi pegawai ASN. Pegawai yang bekerja setahun pasti mempunyai kompetensi yang berbeda dengan pegawai yang sudah bekerja lebih dari setahun. Pegawai yang bekerja di satu jabatan atau melaksanakan satu tugas tertentu pasti mempunyai kompetensi yang berbeda dengan pegawai yang berpindah-pindah jabatan atau melaksanakan tugas yang berbeda-beda. Kelima, terkait dengan usia pegawai non-ASN yang dapat diakomodasi untuk diangkat menjadi pegawai ASN adalah yang berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun per 31 Desember 2021. Artinya pegawai ASN yang usianya di bawah 20 tahun atau di atas 56 tahun tidak dapat diakomodasi dan harus berhenti. Dengan kelima kriteria tersebut, semestinya instansi pemerintah tidak akan mengalami kesulitan dalam pendataan pegawai non-ASN-nya. Ada 3 kondisi yang dipetakan, yaitu 1. Pegawai non-ASN yang dapat langsung diangkat menjadi pegawai ASN P3K. 2. Pegawai non-ASN yang dapat ikut seleksi menjadi pegawai ASN. 3. Pegawai non-ASN yang harus berhenti karena tidak memenuhi kriteria. Pendataan pegawai non-ASN sepenuhnya menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Hasilnya disampaikan ke BKN paling lambat tanggal 30 September 2022. Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Tindak lanjut setelah pendataan pegawai non-ASN. Apakah tindak lanjutnya? Tahap pendataan ini sebagai dasar bagi pendataan pegawai non-ASN. Bagi pegawai non-ASN yang tidak lolos 5 kriteria, maka harus berhenti. Bagi pegawai non-ASN yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan status P3K, maka segera diangkat dan ditetapkan. Sementara pegawai yang lolos pendataan dan harus mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai ASN, maka harus segera ditindaklanjuti. Wow, ini berita yang sangat menggembirakan Bapak Ibu. Oke, informasi ini mengenai tentang tindak lanjut mandat pendataan pegawai non-ASN. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini
yaitu Menpan RB memberikan batas waktu sampai 30 September 2020. Manfaatkan waktu luang ini untuk sebaik-baiknya. Jangan gara-gara Bapak Ibu tidak didata oleh sekolah atau instansi Bapak Ibu, sekian puluh tahun Bapak Ibu mengabdi sebagai guru honorer, karena tidak melakukan pendataan, maka Bapak Ibu tidak bisa mengikuti dan bahkan Bapak Ibu akan diberhentikan dari status guru honorer. Sekali lagi, silakan cek daerah Bapak Ibu, khususnya sekolah Bapak Ibu masing-masing. Apakah sekolah Bapak Ibu sudah melakukan pendataan ataukah belum? Jika sudah melakukan pendataan, alhamdulillah. Tinggal tunggu waktu, insya Allah Bapak Ibu jika memenuhi 5 syarat tadi, maka akan diangkat menjadi ASN, khususnya P3K tanpa tes. Dan jika instansi atau sekolah Bapak Ibu belum melakukan pendataan, segera lapor diri ke kepala sekolah atau ke kepala daerah supaya instansi Bapak Ibu bisa didata oleh PPK daerah masing-masing. Informasi ini mengenai tentang tindak lanjut mandat pendataan pegawai non-ASN sangat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga di tahun ini kita bisa diangkat menjadi ASN, P3K ataupun PNS. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.